Yo, balik lagi dengan gue Muhammad Hairil Haisi di sini. Nah, kali ini gue mau bahas buku yang cukup berkesan buat diri gue. Bukunya apa? Ini dia. Jadi Al Mustafa Khalil Gibran. Tapi yang bukunya ini yang dan gue bahas ini adalah yang diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono. Nah, kenapa gue suka buku ini? Karena pertama bahasanya puitis. Jadi Khalil Gibran itu, ya gue pernah bahas bukunya di beberapa konten gue sebelumnya. Gue nggak salah. Di beberapa konten, ya bener beberapa konten sebelumnya tentang sayap-sayap patah gitu. Nah, dia bahasanya itu puitis setiap menulis karyanya, dan di buku ini juga sama, gak kalah puitisnya. Dan sebenarnya buku ini buku pertama yang gue baca berulang kali, gue gak pernah bosan. Kenapa gue gak pernah bosan? Karena pembahasan tentang kehidupan. Jadi hal sepele, tema-tema sepele, tapi dijamu dengan atau disampaikan dengan bahasa-bahasa puitis. Nah itu, gue ambil contoh misalkan yang paling gue suka itu adalah ngebahas tentang cinta. Asik, lu kan pada demen cinta-cintaan pasti kan. Nah, jadi kayak gue ambil kalimatnya biar lo paham ya. Kemudian kata Almira, bicaralah kepada kami perihal cinta. Al Mustafa pun mengangkat wajahnya dan memandang umatnya, dan mereka pun diam seketika. Dan dengan suara anggun ia berkata, jika cinta mengajakmu, ikutilah, meskipun jalannya sulit dan curam. Dan ketika sayap-sayapnya merangkulmu, menyerahlah padanya. Meskipun pedang yang terselip di antara ujung-ujung sayapnya mungkin melukaimu. Dan kalau ia bicara padamu, percayalah. Meskipun suaranya mungkin membuyarkan mimpi-mimpimu bagaikan angin utara yang merontangkan taman. Jadi bahasanya puitis. Ini terjemahan sebenarnya, terjemahan bahasa aslinya bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono, dan dia sastrawan sehingga pilihan diksinya tepat menurut gue. Buku ini sebenarnya buku yang sudah berulang kali diterbitkan, berulang kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan selalu mengesankan. Gue itu pernah baca yang versi dulunya itu namanya Sang Nabi, dan kebetulan itu punya bokap gue, dan gue mulai tertarik di situ. Dan ini juga gue rebutan sebenarnya baca buku ini dulu sama teman sahabat gue lah. Lo bisa lihat videonya ada di yang judulnya Ngobrol Solid Palu Gada. Dia rebutan, dia baca sampai selesai, dia suka juga gitu. Dan menariknya sebenarnya ada satu penggalan dari karyanya Khalil Gibran di buku ini, atau pembahasan tentang bab anak-anak itu yang digunakan oleh bokap gue dalam bukunya sebagai pengantar bahwasanya dia sepakat dengan cara pandang Khalil Gibran mengenai anak-anak. Ini gue bacain ya yang gue suka. Dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata, bicaralah tentang anak-anak. Dan katanya, anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milik. Jadi kalimat itu, atau ya susunan kata lah kalau gue bahasanya, nah, kalau puisi gitu, susunan kata itu yang dikutip sama bokap gue, dan dia menggunakannya itu sebagai filosofi dalam mendidik anak. Dan gue mencoba itu juga ke anak gue sih sebenarnya. Dan ini ada yang sambungannya lagi juga cukup bisa dikatakan benar-benar gue rasain sih dari pendidikan keluarga gue. Jadi gue kutip ya, kau boleh memberi mereka cintamu tapi bukan pikiran, sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka tapi bukan jiwa mereka, sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang tak akan bisa kau datangi bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak pernah bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah kehidupan. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga, dan ia melengkungkan sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan. Sebab seperti cintanya kepada anak panah yang melesat,
ia pun mencinta ibu sudah kuat. Jadi kalau buat gue di sini kayak ini pesan buat orang tua, kita bisa saja berencana buat anak-anak kita, tapi tetap aja anak-anak kita itu punya jalannya sendiri. Dan di sini ada kaitannya dengan Sang Khalik gitu, dengan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu selalu mempunyai rencana untuk kita dan anak-anak kita nanti. Jadi dia menyampaikan ini dengan bahasa yang puitis, sehingga buat gue malah lebih kena ya. Gue nggak tahu kalau lu gimana. Dan ya buku ini kok nggak salah dicetak dengan cover baru, kalau yang bukunya covernya seperti ini gitu. Jadi setahu gue ada cover baru. Jadi atau lo bisa juga beli yang kayak gini juga nggak masalah sih. Cuma gue menyarankan kalau lo suka, lo bisa beli yang diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono. Itu cukup oke penerjemahannya, dan pembahasannya juga Pak Sapardi itu karakteristik sastrawannya muncul dalam terjemahan ini gitu. Gue sih nggak tahu apakah ini juga bisa mempengaruhi jalan hidup lo, tapi buku ini mempengaruhi jalan hidup gue sih dalam memandang sesuatu, dalam memaknai sesuatu ya. Dan gue nggak tahu yang versi terbaru, tapi buku gue ini ada ilustrasinya sih, kayak misalkan ini, jadi ada ilustrasi seperti ini gitu. Ya maklumin aja buku gue agak-agak ada bercak-bercak noda-noda atau jamur itu, karena memang buku ini sering gue buka, gue taruh sembarangan juga, jadi ya agak nggak kurus gitu. Overall kalau gue bisa menilai buku ini, mungkin buku ini secara subjektif gue nilai tertinggi dalam hidup gue, nilainya gitu ya. Nggak tahu ya, satu kesan tersendiri dari gue ketika baca buku ini, gue nggak capek bacanya. Jadi gue nggak capek bacanya, kayak ngalir aja dan tahu-tahu udah selesai. Terus gue buka lagi, baca lagi, tahu-tahu udah selesai. Nggak tahu udah berapa kali baca buku ini. Dan oh ya, judul aslinya tuh The Prophet. Jadi kalau terjemahan zaman dulu Sang Nabi, dan Sapardi ini mengubahnya menjadi terjemahannya Al Mustafa, sebenarnya Sang Nabi juga sih. Ya menarik bukunya, dan kalau lu mau belajar bagaimana menyusun kalimat-kalimat atau kata-kata yang puitis, baca buku ini menjadi salah satu cara untuk mempelajari pembenaran kata yang mungkin itu akan membuat lo bisa ngegait cewek dengan kalimat-kalimat yang puitis. Itu sih dulu harapan gue, cuma gue gagal mulu dapetin cewek ketika gue mempraktekkan itu. Jadi itu aja mungkin sharing gue kali ini, dan ini buku worth it banget buat lo punya. Kalau lo ada duit, beli gitu. Di Google Play kok nggak salah juga ada, di Google Books apa-apa gitu ya, pokoknya di Google lah itu juga ada, dan harganya kalau nggak salah nggak mahal-mahal gitu ya. Dan ya selalu nantikan konten-konten gue, karena konten-konten gue selalu bahas tentang buku, literasi, baik literasi digital atau literasi apapun yang mungkin bisa gue kuasai gitu. Dan juga gue mungkin akan sesekali bahas tentang fenomena-fenomena sosial, dan mungkin ada pembahasan-pembahasan lain, dan juga ada ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin menarik ceritanya. Jadi sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.